Per 15 Juni 2022, Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kumulatif kasus DBD yang ada di Indonesia mencapai 45.387 kasus, dengan total angka kematian 432 kasus. Tim riset tanda tanya menemukan data yang ada di Kota Tangerang mencapai 331 kasus dengan angka kematian 0 kasus. Sebenarnya bagaimana kasus DBD di Kota Tangerang? Sebelum kita menelisik jauh lebih dalam kasus DBD yang ada di Kota Tangerang, sebenarnya bagaimana virus DBD bisa mematikan manusia? Saat ini saya sudah bersama Dr. Winda Saragi selaku dokter spesialis penyakit dalam di Kota Tangerang. Halo dokter. Halo Mas Reza, sehat? Halo. Alhamdulillah sehat. Dokter gimana? Sehat? Sehat. Sehat. Dokter, saat ini kan kita semua tahu ya dok ya, kasus DBD di Indonesia tak terkecuali di Kota Tangerang sedang meningkat. Ini bagaimana dok? Sebenarnya DBD itu apa sih? Nah, demam berdarah itu atau penyakit DBD itu dibawa oleh virus dengue. Nah, virus dengue ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Penularannya melalui manusia adalah transfer. Saat kita digigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue, kita akan menjadi sakit. Jadi, perjalanannya seperti itu. Jadi, proses penularannya itu ke manusia dikarenakan si nyamuk ini tersendiri? Ya, jadi harus ada penyakitnya, virus dengue-nya pada penyakit demam berdarah, kemudian harus ada vektornya atau kita sebut perantara yaitu nyamuk demam berdarah ini. Saat nyamuk demam berdarah ini menggigit ke manusia sehat, virus dengue ini akan menjalar di peredaran darah dan akan menginfeksi sel-sel sehat pada manusia, kemudian akan menyebabkan terjadinya trombosit turun dan terjadinya pendarahan. Makanya pada seringkali kita dapati pada pasien-pasien awal itu kita akan dapati demam, juga disertai dengan adanya bintik-bintik merah di tangan, kemudian bisa didapati mimisan ataupun gusi berdarah. Ciri-ciri awal seperti itu. Nah, setelah nyamuk itu menggigit ke manusia sehat, virus dengue ini akan biasanya berinkubasi antara 4 sampai 7 hari. 4 Jadi sampai 7 hari. Belum tentu aja kita langsung digigit tuh langsung sakit. Jadi nunggu 4 sampai 7 hari. Nah, dalam masa periode 4 sampai 7 hari bisa saja tanpa gejala. Nah, setelah 7 hari itu biasanya akan muncul tanda dan gejala demam berdarah. Gejalanya itu biasanya disertai, pertama itu pasti demam ya. Demam juga disertai dengan pegal-pegal, nyeri sendi, terus mungkin ada sakit kepala, mual muntah, demikian. Jadi gejalanya itu nggak khas. Berarti ciri-ciri dan gejala dari virus DBD ini berbeda-beda selama masa inkubasi sebenarnya, sebelum dia terkena dan saat dia terkena itu berbeda-beda dok ya? Ya, berbeda. Jadi ada 3 fase dalam perjalanan penyakit demam berdarah itu sendiri. Jadi ada fase pertama yaitu demam tinggi, biasanya antara 1 sampai 3 hari itu demamnya bisa sampai 40 derajat. Terus biasanya tidak membaik dengan pemberian obat penurun panas. Jadi demam terus. Kemudian itu biasanya 1 sampai 3 hari. Kemudian fase kedua yaitu fase kritis. Itu biasanya demamnya udah turun. Nah, itu biasanya terjadi antara hari ke-4 sampai hari ke-6. Nah, tapi di fase kritis, di fase demamnya tidak ada ini justru fase kritisnya di mana trombositnya turun dan kita tidak bisa memprediksi itu turunnya bisa sampai berapa. Jadi kita tuh nggak bisa membedakan ini bakal demam berdarah bakal ringan, bakal sedang atau berat, enggak. Jadi kita melihatnya dari pemantauan serial trombosit. Nah, itu tapi sayang sekali pada fase kritis itu karena demamnya nggak ada, orangnya ngerasa sehat-sehat aja nih, oh saya udah pulih nih dari demam saya, kayak gitu. Jadi kadang-kadang justru datangnya terlambat ke rumah sakit karena kejadian itu. Nah, kemudian di fase ketiga, saat fase penyembuhan demamnya mulai muncul lagi seiring juga dengan trombositnya menjadi naik sampai jadi normal. Ini kan kalau kita melihat sendiri, kasus kematian ini itu banyak banget. Itu apa yang menyebabkannya dok? Hingga manusia bisa mati karena virus DBD? Nah itu kadang-kadang kita ya anggapnya terlalu sepele sih. Jadi kadang-kadang sudah datang ke rumah sakit dengan sudah fase yang kritis tadi tuh. Jadi saat trombositnya turun, tapi kita kan nggak tahu nih, perasaan kita karena kita udah nggak demam justru merasa nggak masalah. Nah pas datang ke rumah sakit udah terlalu berat ini, trombositnya udah terlalu turun.
sehingga kadang-kadang sudah kejadian fatal. Jadi pas datang ke rumah sakit juga sudah kondisi berat. Nah, tapi sebelum mencapai ke fase kritis itu ada tanda-tanda yang bisa kita ketahui sebelumnya, namanya tanda-tanda bahaya. Yang pertama itu misalnya pasiennya udah lemas, terlalu lemas, tidak bisa makan ataupun minum, mual muntah berlebihan atau nyeri perut. Nah, jadi kalau ada gejala-gejala demam lebih dari 3 hari dengan keluhan yang berat, sebaiknya datang ke fasilitas kesehatan supaya dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kadar trombositnya. Nah, tidak semua demam berdarah memang harus dirawat. Bila trombositnya lebih dari 100.000, tidak ada tanda gejala, itu bisa sambil rawat jalan. Tapi kalau misalnya trombositnya kurang dari 100.000 dan ada tanda-tanda bahaya, itu sebaiknya dirawat. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh. Nah, sebaiknya kalau misalnya memang ada gejala demam dan di lingkungan sekitar ada yang kena demam berdarah, sebaiknya periksa ke fasilitas kesehatan. Ini Kota Tangerang kan udah hebat banget ya, punya fasilitas kesehatan, pemeriksaan darah juga gratis. Bahkan kita untuk deteksi awal kita bisa periksa NS1. Nah, itu ada di puskesmas juga. Jadi boleh datang ke fasilitas kesehatan untuk mencegah sebelum terjadi keadaan yang fatal. Jadi sebenarnya bisa dicegah. Atas penjelasan tersebut bisa dinyatakan kasus DBD membutuhkan perhatian serius. Namun di balik ratusan kasus kematian, ada juga kisah perjuangan untuk mencapai titik kesembuhan. Saat ini saya bersama Ibu Huria Fitri, warga Kunciran Indah yang baru saja terkena virus DBD. Halo Ibu, apa kabar saat ini? Alhamdulillah baik. Udah baik Bu ya. Terkena DBD waktu kapan tuh Bu? Udah berapa lama? Kira-kira 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Awal mulanya kenapa Bu? Awal mulanya itu badan saya panas. Lemes. Ya kira saya itu sakit demam biasa. Udah minum obat warung. Masih belum turun juga? Masih belum turun. Akhirnya? Saya bawa ke klinik sama suami. Udah habis obat klinik, belum turun juga. Belum turun juga. Nah, udah hari yang keempatnya, badan saya tuh tambah lemes, mual, persendi-persendi yang pada ngilu, saya nggak kuat jalan, badan menggigil, perasaan tuh saya tuh dingin, tapi badan panas. Panasnya itu sampai 39. 39. Sampai nggak kuat saya menahan menggigilnya dingin. Tapi badan panas. Nggak enak banget Bu? Nggak enak banget, mual perut saya. Akhirnya lalu gimana Bu? Dibawa ke rumah sakit? Dibawa rumah sakit sama suami saya tuh saya sampai nggak dibawa kemana aja lah saya pasrah. Nggak, pokoknya sedikit nggak sadar Bu ya? Nggak sadar Ibu iya, gimana? Sadar, pokoknya ya udah, saya. Akhirnya Ibu di rumah sakit. Selama berapa hari Bu di rumah sakit? 5 hari saya di rumah sakit. Tapi Ibu, ini nggak Bu? Tahu nggak Bu, kayak misalnya saat Ibu positif, oke, saya dinyatakan positif DBD. Tapi Ibu sudah mengetahui belum? Awal mulanya apakah Ibu terkena di rumah, atau mungkin di lingkungan Ibu, atau mungkin di tempat Ibu bekerja dan lain sebagainya Ibu? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Kenanya di mana saya nggak tahu. Tapi apakah ada petugas dari puskesmas, kelurahan, atau RT RW yang datang ke rumah mencari jentik nyamuk? Contohnya gitu? Ada. Ada. Ada petugas dari kelurahan, dari puskesmas, dari kader. Ada datang ke rumah. Selagi saya waktu di rumah sakit, suami saya yang di rumah. Ini kan Ibu sudah mengetahui adanya jentik nyamuk. Awal mula kasus DBD di rumah Ibu ini, Ibu yang terkena dikarenakan jentik nyamuk yang ada di ember. Iya. Ibu jadi makin ini nggak sih Bu, menjaga lingkungan, mungkin menjaga kebersihan? Iya, saya menjaga. Habis saya udah sembuh, saya menjaga. Saya bersih-bersih rumah supaya nggak kena ketularan anak saya, suami saya. Itu yang terpenting Bu ya? Iya, itu yang terpenting. Yang penting supaya anak saya, sehat Bu ya? Sehat saya. Mungkin ada tips nggak Bu untuk warga Kota Tangerang? Seperti menjaga lingkungannya, menjaga rumahnya saya seperti titip apa? pesan sama warga, terutama warga saya, supaya kita lebih meningkatkan kebersihan. Kita bersih-bersih lingkungan. Karena kalau misalnya kena DBD ini nggak enak banget. Nggak enak banget, saya yang rasain udah nggak enak banget.
Udah bisa Rasanya dikatakan saya udah mau masa kritis, Bu ya? masa kritis benar. Itu bahwa Saya karena udah rasain. kasus DBD juga bisa menyebabkan kematian juga, Bu. Iya. Walaupun di Kota Tangerang ini masih 0. Iya. Ya, semoga tidak ada kasus kematian. Ya, semoga nggak ada. Cukup saya aja yang merasain. Dari kisah tersebut rasanya kita perlu belajar bahwa lagi-lagi kasus DBD bukanlah kasus yang bisa dianggap sepele. Namun kita wajib mengetahui dan mengenal sederet penanganannya. Tak hanya penanganan kita sebagai penderita DBD, rasanya kita juga perlu tahu apa saja kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh Dinas Kesehatan dalam penanganan kasus DBD di Kota Tangerang. Apakah kasus DBD di Kota Tangerang cukup menjadi momok bagi pemerintah Kota Tangerang? Untuk menjawab kondisi tersebut, Dr. Dini Anggraini selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang siap menjawab dan menjelaskannya. Dokter, Ya, gimana dok? Kasus DBD yang ada di Kota Tangerang ini beriringan dengan kasus COVID yang sedang melonjak. Tanggapannya bagaimana dok? jadi memang di pertengahan Juni ini kita sudah dilaporkan ya, kasus DBD ini meningkat ya, sudah sebanyak 331 kasus yang terlaporkan dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Itu setahunnya kita terlaporkan 224. Jadi berarti tahun ini di pertengahan tahun saja kita sudah sampai setingkat itu. Untuk angka kematiannya sendiri? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada laporan kematian untuk kasus DBD. Tidak ada laporan kasus kematian Iya, DBD ya? iya. Lalu langkah apa saja dok yang sudah dilakukan dari Dinas Kesehatan ini sendiri? Jadi sebenarnya ini kasus DBD ya, setiap tahunnya kan selalu ada. Ya. Dan sebenarnya masyarakat juga sudah tahu ya bagaimana caranya supaya kita bisa mencegah penyakit DBD ini. Jadi promosi kesehatan itu selalu kita sampaikan, kita sosialisasikan ya bagaimana caranya untuk mencegah penyebaran nyamuk. Oke. Ya, penyebaran nyamuk maupun pertumbuhan nyamuk, perkembangbiakan nyamuk itu selalu kita sampaikan ya dengan cara masyarakat ini menjaga lingkungan. Itu sih yang Oke. utama. Di kita itu sebenarnya sudah ada program namanya GIRIX. Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Jadi Jumantik itu juru pemantau jentik. Nah, ini yang Oke. harus diingatkan lagi, di rumah tuh harus ada pemantau jentik ya di masyarakat. Kemudian di kantor nih, di gedung-gedung perkantoran juga di tiap ruangan cobalah kita menjadi Jumantik sendiri gitu ya. Oke. Jadi kita awasi sendiri. Seperti itu. Terakhir dokter, adakah himbauan untuk warga Kota Tangerang terkait virus DBD ini? Kebersihan di lingkungan ya, kita pantau kembali tempat-tempat yang sekiranya ini bisa menyebabkan jentik-jentik nyamuk ini bisa hidup. Nah, ini yang kita harus waspadai dan perhatikan juga lingkungan kamar ya, jangan ada tumpukan-tumpukan pakaian dan sebagainya. Jadi kita pantau lah supaya jangan sampai ada perkembangan nyamuk di sekitar kita. Dan saya ingatkan lagi bahwa fogging ya itu bukanlah cara penanggulangan utama. Karena hanya membunuh nyamuk dewasa. Jadi yang utama adalah PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Sama-sama kita ketahui kasus DBD menjadi penyakit yang datang di setiap tahunnya dan tidak sedikit memakan korban jiwa. Kini saatnya kita belajar, mengetahui, dan juga menjaga. Menjaga diri kita, lingkungan, orang tersayang, agar terhindar dari penyakit yang tidak bisa dianggap sepele ini. Saya Riza Prastia, sampai jumpa.